Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi. Bu Sri, saya ingin Bu Sri memberikan pendapat tentang kasus 3 yang ini loh Bu, yang Bu Rosiana, kepala sekolah SMA menghendaki siswa diberikan nilai yang tinggi agar bisa masuk di jalur PTN. Menurut Bu Sri, kalau padahal kan nilainya itu kan sudah jadi kemarin, sudah jadi yang kita buat, sudah dibuat, kemudian agar target sekolah 25% bisa masuk di PTN, maka Bapak Ibu guru disuruh mengubah nilainya, menaikkan nilainya agar bisa masuk di PTN. Nah, menurut Bu Sri itu bagaimana? Apakah sebagai guru harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah, atau kita tetap menggunakan nilai yang seperti biasa? Menurut Bu Sri bagaimana? Terima kasih pertanyaannya. Sedikit saya memberikan masukan untuk pribadi saya. Kalau kita ingin anak didik kita itu berawal dengan kejujuran, saya kira lebih baik kalau kita memberikan nilai itu apa adanya. Kalau dari tahun ke tahun kita selalu memberikan nilai yang baik untuk mencari perguruan tinggi yang anak-anak inginkan, menurut saya pribadi itu nanti akan menimbulkan pembentukan karakter, terutama kejujuran anak itu jadi kurang. Jadi menurut saya alangkah lebih baiknya kita sebagai pendidik itu mengawali dari awal bagaimana agar anak itu nanti bisa mendapatkan nilai yang tinggi tanpa kita mengubah memberikan nilai tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Dari misalnya 50 ketika nilai harus sekian, berarti kan kita mendidik anak itu untuk bohong. Iya, istilahnya itu kita mendidik anak untuk belajar kejujuran dari sedikit. Tapi kalau misalnya ini sudah di tingkat di tingkat akhir ya, dan bisa membacanya hanya semester ini kira-kira, apakah nanti Bu Sri bersedia mengubah itu atau tetap akan menggunakan nilai yang sudah buat? Kalau memang itu merupakan tuntutan dan itu cara yang terbaik, karena mungkin seperti bulan Malakama kita mau membantu seperti ini, nanti endingnya seperti ini. Tetapi kalau kita tidak membantu ini, nanti anak merasa dirugikan. Ini misalnya dengan terpaksa ya, itu karena tuntutan, dan karena itu nanti termasuk istilahnya tujuan anak untuk mendapatkan tempat yang lebih baik dalam pendidikan. Saya kira ya apapun itu, jadi kita harus membantu, walaupun saya merasa keberatan dengan cara seperti itu, tapi demi anak saya pun bersedia, rela, dengan tujuan semoga nanti kedepannya anak itu bisa merubah, bisa lebih meningkatkan belajarnya dan tidak bergantung kepada yang sudah-sudah. Walaupun nanti misalnya kalau ditanya ini kok nilainya jadi bagus, ini prosesnya bagaimana gitu kan, kita sudah mempunyai data-data lengkap. Terus kalau seperti itu apakah masih tetap akan bersedia untuk memberikan nilai? Ya, kalau memang itu dituntut seperti itu ya kita harus berusaha dengan cara apapun untuk menaikkan. Misalnya kok ini nilainya dari sekian jadi sekian, kalau masih ada waktu kita bisa kan untuk berusaha mengubah. Misalnya ada bukti fisik yang diminta ketika nanti ada
apa ya istilahnya dirunut ya, dirunut dari depan. Ya kita berusaha untuk membantu. Kalau nilainya yang diberikan oleh guru itu katakanlah rendah, apakah nanti tidak ada anggapan guru tidak bisa mengajar? Terus kalau di stigma seperti itu bagaimana? Ya itu mesti muncul nilai guru tidak bisa mendidik, mengajar atau memberikan nilai itu, tapi karena itu susah seperti itu, itu sebagai bahan renungan kita sebagai pendidik atau saya sebagai pendidik bahwa untuk tahun kedepannya berarti saya harus berusaha bagaimana agar anak nanti bisa mendapatkan nilai yang baik seperti yang diharapkan, tanpa kita menaikkan nilai dengan cara itu tadi kita hanya sekedar kasih yang belajar dia. Berarti intinya kalau dengan kasusnya Bu Rosiana ini sebagai guru, Bu Sri akan memberikan kerelaan hati untuk mengubah nilai anak-anak agar bisa diterima di perguruan tinggi. Iya betul, dengan hati nurani. Karena kalau tadi yang bicara Iya. Terima kasih Bu Sri atas wawancaranya, atas masukannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Apapun nanti yang akan kita lakukan, semoga kita akan apapun yang kita lakukan, semoga kita akan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah. Amin, sama-sama. Semoga pendidikan kedepannya kita bisa melakukan yang lebih baik daripada yang sudah kita. Terima kasih. Sama-sama. Tanggapan saya atas pendapat Bu Sri tadi, Bu Sri sudah melakukan sebagai guru sudah bijak mengambil keputusan karena yang menjadi landasan berpikir dari beliau adalah beliau merasa seorang guru harus membantu siswanya untuk memperoleh pendidikan dan nasib yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi ketika mengambil keputusan seperti ini untuk menaikkan nilai ataukah tidak, maka Bu Sri menghendaki untuk menaikkan nilai agar anak tersebut bisa memperoleh pendidikan yang lebih baik. Kemudian untuk keputusan saya terhadap permasalahan ini, saya pribadi juga sependapat dengan Bu Sri, karena ini berhubungan dengan nasib anak ya. Siapa tahu kalau dengan kita sedikit membantu pada saat kita mengajar, siapa tahu nasib anak akan menjadi lebih baik di kelak kemudian hari, karena anak masih berproses ke jenjang yang lebih tinggi, dan siapa tahu nantinya mereka akan jadi pemimpin bangsa dengan bantuan kita gitu. Kemudian prinsip saya dalam mengambil keputusan seperti ini, kalau saya menilai masalah kasus ini berarti ada dilema etika peraturan versus kasih sayang atau belas kasihan gitu. Dimana jika kita mengikuti aturan yang sebenarnya, bahwa nilai rapot yang sudah diberikan kepada anak tentu saja tidak boleh diubah-ubah lagi, karena itu sudah jadi nilai final dari masing-masing anak di setiap semester. Itu adalah aturannya. Tetapi adalah benar juga ketika kita bisa membantu anak untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik, maka sebaiknya harus kita lakukan kepada anak tersebut, walaupun dengan cara yang mengubah nilai seperti itu, menaikkan nilai seperti itu. Nah, dasarnya di sini adalah belas kasihan agar anak bisa memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Seperti itu saja pendapat dari saya. Terima kasih.